Mengambil bagian di akhirat. Setiap sesuatu mempunyai cirinya masing-masing. Begitu pula dengan siang dan malam. Begitu pula dengan identifikasi dari masing-masing tersebut. Siang hari, siapapun pasti tidak bisa menyangkal identik dengan perburuan duniawi. Perburuan duniawi yang menyesakan dan melelahkan. Perburuan duniawi, klise yang hanya menghasilkan sejumput kata-kata wah dan melahirkan sindiran, bahkan cibiran yang malahan semakin membuat perburuan itu tidak nyaman dan menyenangkan sebagaimana yang dibayangkan, karena selalu dihadapkan dengan yang namanya persaingan. Siang hari dengan segala pernak-pernik stigma keduniawiannya, siang hari dengan segala macam kegelisahannya, siang hari dengan segala misteri dan kegunaannya sendiri. Sesungguhnya jika dibandingkan dengan keberadaan malam, bagi seorang mukmin amatlah sangat jauh perbedaannya. Ia tidak akan mampu menandingi kehebatannya, keunikannya, kekhusyuannya, dan misteri yang luar biasa terkandung di dalamnya. Siang yang selalu memancarkan cerah cahaya mentari, sesungguhnya ia menandakan akan pesan bahwa agar manusia jangan terlalu silau dan agar tidak cepat terpukau dengan gemerlap keduniaannya. Namun sebaliknya, di balik pekat dan tenangnya malam, justru yang menawarkan akan tempat manusia mengoptimalkan kekhusyuan yang tidak didapatkan di siang hari, tempat yang akan menghantarkan menuju munajat terindah dan paling berkesan, karena malam adalah pakaian bagi para mukmin dan waktu ketika ia bermesraan dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun realita berkata lain. Malam kini tidak lagi menjadi idaman orang-orang mukmin. Malam kini menjadi sepi akan air mata penyesalan hambanya yang telah melakukan maksiat di siang hari. Malam kini tak lagi mendapat tempat istimewa di hati orang-orang mukmin. Ironis memang jika melihat sejarah salafus salih dan tuntunan agama, ada satu tali yang umat ini terlupa. Ada satu ibadah yang menjadi barang tabu untuk dibicarakan. Ada satu ibadah yang Allah dan Rasul-Nya telah menjanjikan pahala yang luar biasa. Ada satu ibadah yang sampai-sampai Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang mulia dan orang-orang soleh yang setelahnya berusaha mati-matian agar tidak pernah satu malam pun terlewat tanpa melaksanakan satu ibadah yang syarif ini. Dan ibadah itu bernama tahajud, qiyamul lail, ataupun sholat malam. Qiyamul lail adalah salah satu ibadah yang luar biasa hebatnya dalam upaya meningkatkan kualitas keimanan dan upaya untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang biasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla akan dikaruniai kekuatan mata hati yang tajam, sehingga dengan mudah ia bisa menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Di tengah gemerlapnya nilai kehidupan yang semakin rancu seperti saat ini, tidaklah mudah menjadi orang yang sensitif terhadap nilai-nilai keburukan. Betapa banyak orang yang tidak punya pembeda, sungguh betapa banyaknya. Maka qiyamul lail adalah solusinya. Apabila umat mampu melaksanakan qiyamul lail, maka bukanlah tidak mungkin jemaah sholat subuh di masjid bukan hanya diisi oleh 1-2 baris saja, namun sholat subuh sudah pasti akan seperti sholat Jumat yang jemaahnya melebihi kapasitas masjid tersebut, karena qiyamul lail adalah pengambilan energi iman pertama sebelum menapaki getirnya siang hari, dan qiyamul lail adalah kekuatan rohani positif pertama sembari menunggu pagi dengan bermunajat mesra kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Ali bin Abi Thalib sedang sholat fajar di Kufah. Pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika selesai sholat, tiba-tiba beliau berpaling ke sebelah kanan dan diam, seakan-akan beliau sedang bersedih, hingga ketika telah sampai matahari menyinari dinding masjid setinggi tombak, beliau membalikan tangannya seraya berkata, "Saya telah melihat bekas sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dan aku tidak melihat seorang pun yang sanggup menyerupai mereka. Demi Allah, di pagi hari mereka kelihatan lusuh
dekil, dan begitu pucat, hingga di antara kedua matanya ada bercak hitam. Di malam hari, mereka membaca kitabullah dan bersimpuh dengan kaki dan kening mereka. Jika menyebut asma Allah, mereka tunduk seperti tunduknya pohon ketika tertiup angin. Mata mereka sembab hingga membasahi baju mereka. Demi Allah, seakan kaum pada saat ini tidur dalam keadaan lalai dan tidak bangun malam untuk mengerjakan salat. Sungguh amatlah benar perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umat sekarang ini telah meninggalkan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Padahal generasi sahabat telah memberikan teladan yang patut untuk diikuti, dan kepedihan akan musibah ini pun telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sesuatu yang pertama kali berkurang dari ibadah adalah bertahajud di malam hari dan membaca Al-Quran di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Abu Al-Ahwas berkata, jika orang-orang pada masa tabi'in dahulu lebih mengutamakan orang-orang yang menghidupkan malam, sehingga terdengarlah dengungan seperti dengungannya para lebah dikarenakan tahajud mereka. Lalu mengapa orang-orang yang hidup sesudah masanya tidak bangun malam dan merasa aman dari apa yang mereka takutkan, yaitu neraka, sehingga mereka tidak bangun malam? Banyak malam-malam telah berlalu, tapi tak sedikit pun meninggalkan penyesalan karena tidak dapat meraih sejuta berkah di dalamnya. Padahal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menasihati, bumi berguncang dan langit gelap gulita, kerusakan tampak di darat dan laut karena kezaliman mereka terhadap diri sendiri. Barokah hilang, kebaikan berkurang, dan kehidupan mengeruh karena kezaliman. Cahaya siang dan kegelapan malam menangis karena dosa, kemaksiatan, dan amal perbuatan tercela. Orang-orang yang mulia dan beriman mengadu pada Rabb mereka tentang banyaknya kejahatan, kemungkaran, dan kejelekan yang terjadi. Demi Allah, ini adalah peringatan tentang azab Allah Azza wa Jalla yang telah lepas dari talinya, dan penyeru bahwa kegelapan malam telah datang. Maka jauhilah jalan ini dengan cara bertobat selama taubat masih memungkinkan dan pintunya masih terbuka. Jika kematian telah datang, maka tertutuplah pintu itu dan habislah masa untuk bertaubat, sehingga hanya berakhir dengan kepedihan.